Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim tugas akhir dengan judul Rancang Bangun Mobile Mapping Robot berbasis ROS dan LiDAR di lingkungan gudang tertutup. Dengan anggotanya saya, Pulung Sakif Alfala dengan NIM 2106012114018 dengan subjudul Pengembangan Algoritma Pemetaan dan Visualisasi Mobile Mapping Robot menggunakan ROS dan LiDAR untuk gudang tertutup. Dan saya Ardia Raffi Kusuma dengan NIM 2106012114018 dengan subjudul Perancangan dan Implementasi Sistem Kendali Robot Mobile Mapping Robot berbasis ROS dengan LiDAR untuk navigasi di ruang tertutup. Perkembangan industri modern saat ini menuntut sistem yang mampu bekerja secara otomatis, khususnya dalam proses penyimpanan dan distribusi barang di dalam gudang. Mobile robot memiliki potensi yang cukup besar untuk menggantikan proses manual yang dilakukan oleh manusia selama ini, yang hal itu memerlukan banyak tenaga. Namun agar robot dapat bergerak secara mandiri, robot harus mampu mengetahui posisi dirinya sekaligus memahami lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu dibutuhkan sistem pemetaan dan navigasi yang akurat dengan kendali motor yang responsif. Melalui penelitian ini, kami mengembangkan sebuah mobile robot yang dilengkapi sistem pemetaan berbasis LiDAR serta sistem kendali berbasis ROS2 untuk membantu pergerakan robot secara otonom di dalam gudang. Robot ini menggunakan kinematika differential drive, yaitu dua roda penggerak di sisi kiri dan kanan yang dapat berputar dengan kecepatan berbeda. Kombinasi putaran kedua roda inilah yang membuat robot dapat bergerak maju, berbelok, atau berputar di tempat. Sistem pemetaan menggunakan sensor LiDAR 2 dimensi RP LiDAR A1 sebagai sumber utama untuk membaca jarak dan bentuk lingkungan secara real-time. Data dari LiDAR kemudian diproses menggunakan SLAM Toolbox yang membangun peta 2 dimensi sekaligus memperkirakan posisi robot secara terus-menerus di dalam peta tersebut. Untuk navigasi otonom, robot menggunakan beberapa algoritma. Pertama, Navan bekerja dengan menghitung jalur terbaik dari posisi robot ke tujuan menggunakan peta biaya, sehingga robot selalu memilih lintasan yang paling aman dan efisien. Kedua, algoritma Regulated Pure Pursuit berfungsi mengikuti jalur tersebut dengan memilih titik target di depan robot dan menyesuaikan arah serta kecepatan secara dinamis agar gerakan tetap halus dan aman di ruang sempit. Selain itu, metode Frontier Based Exploration digunakan untuk menemukan area yang belum terpetakan dengan cara mencari batas antara ruang yang sudah diketahui dan yang belum dipindai, lalu menjadikan sebagai tujuan eksplorasi berikutnya. Semua data dari sensor dan hasil perhitungan ketiga algoritma ini diintegrasikan ke dalam sistem navigasi ROS2 dan diteruskan sebagai perintah gerak. Pada sistem kendali, motor berfungsi menerjemahkan perintah navigasi menjadi gerakan fisik robot. Robot menggunakan dua motor PLDC dari hoverboard yang dikendalikan oleh mainboard berbasis microcontroller STM32. Setiap motor dilengkapi 3 sensor Hall yang mendeteksi posisi rotor secara real-time. Informasi ini digunakan untuk dua hal penting. Pertama, menghitung odometri untuk mengetahui jarak tempuh dan orientasi gerak robot. Kedua, menjadi dasar pengendalian robot motor menggunakan metode Field Oriented Control atau FOC. Dalam FOC, data dari posisi rotor dari Hall sensor digunakan untuk memisahkan arus motor menjadi komponen torsi dan flux, sehingga mainboard dapat mengatur torsi motor secara presisi. Metode ini membuat kecepatan motor lebih stabil, respon lebih cepat, dan getaran lebih rendah dibanding komputasi konvensional. Perintah kecepatan dari NAV2 pada ROS2 dikirim melalui UART, lalu diolah oleh mainboard menjadi sinyal penggerak motor yang halus dan terkontrol. Sensor Hall terus memberikan umpan balik kepada ROS, yang kemudian memperbarui odometrinya. Pada tahap pengujian, robot diuji dalam 3 variasi lingkungan yang dirancang menyerupai layout gudang industri. Setiap variasi memiliki karakteristik lorong sempit, persimpangan, dan area buntu untuk mensimulasikan kondisi nyata gudang tempat robot harus bernavigasi. Pemilihan lingkungan ini dilakukan agar sistem pemetaan dan navigasi dapat diuji pada situasi yang relevan dengan aplikasi sebenarnya, termasuk bagaimana robot menangani perubahan arah dan ruang yang terbatas. Selama pengujian, robot berjalan sepenuhnya secara otonom tanpa kontrol manual. Robot terus bergerak mengikuti hasil perencanaan NAV2 dan melakukan eksplorasi menggunakan Frontier Based Exploration, hingga seluruh area terpetakan dan tidak ada bagian yang tersisa sebagai area tidak diketahui.